Memang benar, Kementerian Agama memang harusnya tuh dibubarkan karena kenapa? Karena dia tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas-jelas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lo sila pertama aja nggak dijalanin gitu loh. Sila pertama aja nggak dijalanin. Sebagai seorang yang mempunyai kedudukan, kewenangan, seharusnya kayak misalkan yang tadi Bu Ellen sudah cerita tentang Pak Jokowi. Ya ampun, saya aja Bu Ellen nangis aja terseduh-seduh, saya ikut menangis. Tapi saat itu juga saya marah. Ya masa sampai seorang ibu-ibu bilang, Pak, tolong Pak, gereja saya ditutup. Gereja saya ditutup. Saya lihat video itu di Instagram. Itu pertama kalinya presiden kita itu dipermalukan seperti itu sampai ada sandal melayang gitu. Itu kan benar-benar seorang presiden loh, pemimpin. Saya sih berharap itu akan dilihat orang luar ya, diberitakan supaya dunia lain itu tahu bahwa Presiden Indonesia seperti itu kepada rakyat Kristen yang tidak peduli. Saya ingin banget ada yang translate itu ke dalam bahasa Inggris, bahkan orang luar. Saya ingin banget itu. Jadi semua orang seluruh dunia tahu, seluruh negara di dunia tahu bahwa oh seperti inilah wajah asli Indonesia. Seperti inilah ternyata pemimpin-pemimpinnya. Oh, seluruh dia tahu. Dan jadi jangan kita berhalusinasi, jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan ilmu, tetapi praktek buahnya tuh Salah nggak satu ada. cara kalau kita ikutin apa yang disampaikan Pastor Paul, kenapa Pastor Paul menempuh cara pedang saat ini dengan mendeklarasikan diri sebagai Nabi ke-26? Itu satu gugatan teologi untuk mengkritik praktek sistem ketatanegaraan yang dikuasai oleh kaum Islam, saudara kita sendiri sebangsa dan setanah air kita, menyimpang dari praktek ketatanegaraan. Baik, terima kasih Pak Santi Amir. Ini datanya sangat akurat dan teman-teman semua, ini kita dengar dulu pendapat dari Ibu atau Mbak Grace. Mbak Grace tanya, silakan Mbak Grace. Mbak Grace. Halo semuanya ya Pak. Aduh sebenarnya mata saya udah 5 watt. Panggil saya tanya aja Pak. Mata saya sebenarnya udah mau 5 watt sih besok cuma kerja. Tapi intinya semuanya sih gini. Saya hanya bisa bilang kita lihat dari buahnya yang dihasilkan. Jadi yang tadi perkataan dari Bu Ellen, terus perkataan dari Ibu Liz, dan perkataan dari kaum para Adam itu semuanya saya setuju. Nah kalau dan apa ya benar-benar sudah saya terangkan lah di chat Zoom ini. Tetapi kalau saya sih lebih fokus gimana ya? Saya bukan orang yang munafik yang kata-kata bijak, kata-kata ini, oh iya, yang ini rahmatan, ini, tapi kita harus lihat prakteknya. Teorinya, wah gila teorinya, Pancasilanya, wah gila keren banget. Tetapi pada saat kita lihat buah yang dihasilkan, ya nggak ada. Memang benar, Kementerian Agama memang harusnya tuh dibubarkan karena kenapa? Karena dia tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas-jelas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lo sila pertama aja nggak dijalanin gitu loh. Sila pertama aja nggak dijalanin. Sebagai seorang yang mempunyai kedudukan, kewenangan, seharusnya kayak misalkan yang tadi Bu Ellen sudah cerita tentang Pak Jokowi. Ya ampun, saya aja Bu Ellen nangis aja terseduh-seduh, saya ikut menangis. Tapi saat itu juga saya marah. Ya masa sampai seorang ibu-ibu bilang, Pak, tolong Pak, gereja saya ditutup. Gereja saya ditutup. Saya lihat video itu di Instagram. Itu pertama kalinya presiden kita itu dipermalukan seperti itu sampai ada sandal melayang gitu. Itu kan benar-benar seorang presiden loh, pemimpin. Saya sih berharap itu akan dilihat orang luar ya, diberitakan supaya dunia lain itu tahu bahwa Presiden Indonesia seperti itu kepada rakyat Kristen yang tidak peduli. Saya ingin banget ada yang translate itu ke dalam bahasa Inggris, bahkan orang luar. Saya ingin banget itu. Jadi semua orang seluruh dunia tahu, seluruh negara di dunia tahu bahwa oh seperti inilah wajah asli Indonesia.
seperti inilah ternyata pemimpin-pemimpinnya. Oh, seluruh dunia tahu. Dan jadi jangan kita berhalusinasi, jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan ilmu, tetapi praktek buahnya tuh nggak ada, implementasinya tuh nggak ada. Jadi ya yang saya pikir Kementerian Agama memang harus dibubarkan karena itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nggak ada keadilan sosial yang kita terima dari pemerintah, iya, nggak ada. Yang seharusnya dibikin, kalaupun ada Kementerian Agama, ya agama, jadi nggak hanya Islam doang dong, harus ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, itu baru Pancasila, gitu. Jadi memang kita nggak merasakan keadilan sosial itu, gitu. Itu sih kalau dari saya, please jangan kebanyakan berhalusinasi, ngomong banyak teori, iya ini ngelihat ini, tapi lihat prakteknya apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin negara yang punya kewenangan kepada rakyatnya. Gitu loh. Jangan berhalusinasi di dunia Konoha gitu. Lihat prakteknya. Jangan kebanyakan lemah lembut makanya kata-kata bijak tetapi prakteknya nggak dilihat gitu. Jadi kalau dari saya cukup itu aja. Terima kasih semuanya. Kementerian Agama harus dibubarkan menurut saya. Kalau tidak ya harusnya seluruhnya ada. Itu. Makasih. Oke, makasih ya Mbak Tanya. Mbak Grace, ini baru ada pendapat dari pemuda ini, pemudi. Oke, ini tadi Pak Manguni ini sudah resign lagi. Silakan Pak Manguni. Kami persilakan Pak Manguni. Oke, makasih Pak Frans. Jadi di dalam chat di grup kita ini ya istilahnya apa ya, sistanya itu ya banyak mengkritik ya. Mungkin dia bilang saya halusinasi segala macam. Memang mesti sabar. Karena menghadapi politik di Indonesia ini tidak segampang seperti yang SIS inginkan. Kenapa? Kalau SIS tanya dari DPD Galerua mengikuti apa yang saya sampaikan, saat ini sudah sekitar 48 tahun Majelis Ulama Indonesia, saya nggak tahu kan bisa hadir nggak malam ini, menguasai hampir seluruh lini di strata lembaga negara. Kita mau pakai apa lawan mereka? Salah satu cara kalau kita ikutin apa yang disampaikan Pastor Paul, kenapa Pastor Paul menempuh cara pedang saat ini dengan mendeklarasikan diri sebagai Nabi ke-26? Itu satu gugatan teologi untuk mengkritik praktek sistem ketatanegaraan yang dikuasai oleh kaum Islam, saudara kita sendiri sebangsa dan setanah air kita, menyimpang dari praktek ketatanegaraan dalam konsepsi berbangsa dan bernegara dengan ideologi Pancasila yang kita sepakati bersama. Bukan kita berhalusinasi teori. Saya sudah umur 50-an, 50 hampir 50. Saya 2 tahun di atas, 1 tahun lah di atas Budiman Sujatmiko. Itu sejawat saya, termasuk anak Subhanilum, ada anak Pitupulu. Ya kami ya beruntung, salah satu yang selamat dari pembantaian. Ya umur kami 50 lebih, masih berapa tahun kami bisa hidup. Justru adanya kalian kayak gini, kita di dalam mediasi melalui Hagios ini memberikan satu pendekatan secara sistem tata negara. Kalau kita demo seperti 212, Anda harus membutuhkan begitu banyak logistik, harus memobilisasi massa begitu besar, dan mereka ada girah. Umat Kristen tidak punya girah dalam menyatukan umat. Kita bentrok sesama kita. Tapi umat Islam di satu sisi dia bisa bertengkar, tapi di sisi lain dia bisa membuat satu girah. Ulama-ulama mereka bisa fatwa dan mereka bisa bersatu untuk melakukan satu aksi perlawanan. Kita kalah banyak, kita tidak takut mati. Saya sudah sampaikan di beberapa waktu, orang Indonesia Timur tidak takut mati kalau dalam hal perang. Saya sendiri sejak peristiwa Ambon itu saya masuk ke mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya juga sampaikan kepada Pak Santi Amir di Desa Duma, Anda tahu, itu lebih dari 100 kakak, itu umat Kristen dibantai apa? Per blok. Ini mohon maaf, Polri dan tentara itu kita terpolarisasi pada saat konflik Maluku.
keberpihakan akhirnya apa? Copot baju seragam. Berpihak masing-masing ya kembali. Yuk agama apa, saya agama apa. Dan kesaksian testimoni dari Ambon itu kan sangat jelas nyata. Polisi terlibat. Tentara juga terlibat. Ada pasukan putih, ada pasukan merah. Nah, kita saat ini di era yang modern transisi kepemimpinan nasional, kita udah tahu praktek negara ini menyimpang. Nah, bagaimana kontribusi umat Tuhan saat ini itu terhadap negara ini? Tidak ada gereja yang berani berteriak. Ya. Selama saya menjadi seorang Kristen, baru satu kali saya ketemukan, yaitu dipelopori oleh pendeta Dr. Stephen Tong waktu Gus Dur jadi presiden. Itu dialog antar agama. Di situ juga ada Mayor Jenderal Theo Savei almarhum ya, menceritakan tentang kondisi tentara. Bagaimana konflik di internal tubuh tentara itu banyak peristiwa. Mbak tanya, tidak sesimpel. Justru pendekatan teologis di Hagios ini, kemudian pendekatan sistem tata negara ini konstitusional, bukan kita halusinasi. Enggak, saya sudah tahu. Dulu saya juga pernah bahas di Zoom juga bahwa saya pernah bilang bahwa gereja pun juga salah. Terutama gereja-gereja besar tidak bersatu, Pak. Jadi saya tuh lebih dulu ikut Zoom. Saya pernah bahas ini juga gitu loh. Jadi saya juga bisa bukan menyalahkan, tapi memang benar kita juga salah gitu loh. Kita tidak terutama PGI. Saya pernah bahas juga. Jadi jangan kira Bapak nggak berpikir bahwa saya tidak berpikir sampai sebegitu detail. Saya itu berpikir sebegitu detail, saya tahu Pak gitu loh. Cuma yang saya nggak suka adalah ketika Bapak ngomong ini ini konstitusi saya bacanya puyeng tuh. Kita ngeliat prakteknya gitu loh. Udahlah prakteknya lah buahnya aja itu dari saya. Tapi bukan maksud saya tidak mengerti maksud Bapak. Saya tahu gitu. Saya ngerti karena saya juga pernah bilang gereja-gereja sebenarnya udah salah. Saya sedih banget dan iya saya sedih banget sampai kok orang Kristen nggak bersatu ya Tuhan kita harus gitu. berkeras hati sekarang, ya kan? Kita nggak bisa menangisi kondisi bangsa ini lagi, oke? Jadi gerakan kita saat ini kelihatan ya, Pastor Paul ini istilahnya hidup dan mati, berani mempertaruhkan jiwa raga dia. Kenapa kondisi bangsa ini memang buruk? Ada berapa orang bisa bertindak seperti Pak Paul? 2017 saya kenal Pak Paul, kita tulisan dengan tulisan. 2017 itu beredar tulisan-tulisan saya juga di Facebook segala macam. Kita kritik tapi konstruktif, jangan nggak ada arah, karena kita perhatikan dong undang-undang ITE itu menjebak kita. Banyak menjebak kita, hati-hati. Iya. Oleh karena itu kita nggak boleh emosional. Saya selalu sarankan ke teman-teman kita, memang panas hati kita, nggak tahan kita. Tapi itulah siapa yang kuat sarafnya. Ya semalam kalau Mbak tanya ikut ini, saya sampai bercanda dulu sama Pak Paul. Waduh pusing Pak Paul memikirkan bangsa ini. Pak Santi Amir dari kumisnya lebat sampai putih, saya sampai botak, saya bilang. Jadi ini kita mikirkan step demi step, nggak bisa frontal lu lawan mereka. Itu serata dikuasai. Bali cukup kuat nggak? Saya kasih tanya sama Mbak tanya. Bali kuat kan? Bali walaupun kuat saat ini, saya kasih tahu kondisi terakhir. Saya 2018 terakhir di Bali. Dari mulai penyeberangan Gilimanuk merayap kaum Islamnya. Karena Pak memanfaatkan SKB 3 menteri, 2 menteri ya. Jadi dari MUI, Dewan Masjid itu melakukan satu gerakan Islamisasi karena sesuai dengan konstitusi. Mau lawan pakai apa? Perang kita nggak mungkin. Jadi mereka menggunakan konstitusi. Kalau kita lawan mereka, lu lawan negara, mati. Polisi, tentara tangkap kamu, Mbak. Nggak bisa. Itu merayap. Kemudian di Denpasar, kalau 30 tahun lalu, tapi Mbak belum lahir kali ya, sistanya ya. Kalau sistanya ada di sana, coba tanya orang tua. Nggak ada azan. Saat ini, bangun jam 4.30, luar biasa. Oleh karena itu petinggi Hindu Bali itu membuat aturan, lihat ya, setiap satu hari berapa kali ibadah umat Hindu.
pakai pengeras suara. Jadi head to head lawan. Sekarang, ya kan? Islam merayap. Lihat Bedugul. Bedugul, pernah ke Bedugul? Mbak tanya? Sisanya? Oh, masih ada nggak? Di Bedugul setiap jam 4, ya, setiap hari jam 4.30 itu azan di mana-mana. Jadi merayap luar biasa. Sampai dia ya, banyak lagi. Setiap hampir setiap kabupaten besar itu ada masjid agung. Termasuk beberapa Zoom yang lalu Pak Perbes, Pak Dedi itu sampaikan di Komo Luar. Komo Luar juga ada masjid besar, padahal umat Islam nggak banyak di daerah sana. Pasan 45 di pinggir pantai itu ada satu masjid besar dibuat di situ karena umat Muslim dari Gorontalo sebelum provinsi Gorontalo dijadikan. Jadi model ini kok udah kayak perang. Jadi kita Yang ngajak ribut duluan emang mereka sih. Ya memang begitu sih artinya. Emang semua pakai belai-belai enggak? Emang seharusnya jangan memang kayak hidup berkelompok sih ya. Terus ketika mereka datang harus langsung pisah gitu loh. Karena mereka kan kayak gitu. Sejarah akan terulang. Sistanya, masalahnya pengislaman Republik ini didanain dalam tanda petik didukung oleh negara. Jadi kita bisa bilang seperti di Papua. Kita dicap lawan negara. Oleh karena itu jadi kita menggunakan pendekatan tata negara. Jadi sabar. Memang perang ini panjang, nggak bisa cepat, ya kan? Jadi terakhir itu ya musi kita yaitu adalah kembali lagi yang pernah dilakukan oleh Bangsa Minahasa, yaitu Kongres Rakyat untuk menekan pemerintah. Dalam hal ini ya NKRI, pahit-pahitnya NKRI menjadi negara federal. Kalau itu untuk mencegah praktek mensyariahkan Republik Indonesia. Karena kalau negara federal, masing-masing provinsi punya wewenang menetapkan hukum di satu provinsi dan praktek kenegaraan di satu provinsi. Nah, pahit-pahitnya kalau memang tidak bisa, ya seperti Latu Harhari, sama you terkini atau kita berpisah. Itu baru, itu terakhir kita temu jalan pedang. Jangan sekarang temu jalan pedang, mati konyol. Kami sudah tua, Mbak. Begitu Pak, pemikiran saya nggak kayak kepada kalian lah yang generasi muda, generasi Y, Z. Kami sebentar lagi udah meninggal, nggak akan lama. Belum tentu kami bisa lihat apa yang dicanakan Jokowi yang bukan wewenang dia sesungguhnya 2045. Tinggal sedikit. Mungkin kita masih hidup pas kita berdua udah pakai tongkat kali. Itulah. Itu sekarang kita sisa-sisa waktu kami udah banyak penyakit di badan ini karena kurang tidur waktu masa muda berjuang segala macam cari nafkah lah, politik lah, LSM lah untuk memperbaiki bangsa dan negara. Ternyata kita kalah dalam tanda petik ya, belum terakhir. Kenapa? Ini maraton, Mbak, bukan sprint lari. Ini maraton. Siapa yang akan juara? Belum tentu kaum Islam. Belum tentu. Oke? Jadi Pak, seperti itu saya nggak perlu diajarin, sebenarnya saya sudah tahu sih. Tapi intinya adalah ini saya dapat dari yang ini Connect One, dia bilang memang pemerintah itu sudah jelas-jelas sudah salah gitu loh, karena nggak seluruh kepentingan rakyat kan, jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya dilakukan. Jadi kita juga hanya bisa menyuarakan suara kebenaran, mengkoreksi, terus mengkritik ya, kalau supaya kalau nggak ada kritik ya malah tambah gelap, malah tambah ke jurang gitu ya kan, malah makin sesat. Ya itulah peran utama kita kan, dan bukan hanya karena kita peran utama sebagai rakyat yang adalah pemilik sah gitu negara kesatuan RI gitu ya. Jadi saya setuju apa kata Bapak yang bukan dengan perang dan lain, enggak, itu pemilihan akhir yang tadi yang Bapak bilang itu gitu. Jadi kayak tadi saya bilang memang kita memang harus lihat ya, Mbak tanya, sistanya Provinsi Sumatera Barat yang baru-baru ini diangkat oleh Galarua
Sudah nyata-nyata dua suku bangsa asli, yaitu Minangkabau dengan Mentawai, itu pun masih bisa diakalin, diloloskan undang-undang penerapan undang-undang syariah, memberlakukan di situ, meminggirkan apa suku asli di sana. Itu bagaimana? Ini praktek menyimpang, nggak bisa Praktek di dalam menyimpang NKRI negara. dipraktekkan seperti itu. Nah, sebuah bangsa seperti Republik Indonesia saat ini yang mengkonversi imannya, dasarnya Nusantara tidak seperti itu. Bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang menggunakan kearifan lokal leluhur dia untuk membangun bangsa itu. Contoh, Korea. Korea menggunakan ada dua bahasa Korea dan bahasa Kanji. Jepang juga sama. Bahasa Jepang sendiri awalnya bahasa Kanji. Kemudian Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Jadi mereka menggali kembali kearifan lokal mereka. Anda tahu di Republik Tiongkok sudah lebih dari 5.000 tahun, mungkin hampir 7.000 tahun usia negara itu. Udah puas berperang, mencari identitas diri, membangun segala macam. Melahirkan banyak filsuf-filsuf. Kemudian apa? Pernah 2 kali dijajah oleh bangsa Asia, itu bangsa Mongol, Manchuria, dan dinasti Qing. Dinasti Qing lebih kejam. Seluruh karya filsafat Konghucu itu dibakar habis, tidak bersisa. Mereka mengkonversi dari segi bahasa, ditulis lagi. Tulisan kanji sekarang. Maka di Tiongkok sekarang ada 2. Tiongkok Taiwan sama Tiongkok daratan. Tiongkok daratan dan Tiongkok Taiwan itu berbeda tulisan. Cara mengucapan itu berbeda. Lafalnya. Jadi Indonesia juga hal yang sama. Itu proxy war zaman dulu. Maka dicangkokkan Islam ke orang-orang Nusantara. Menggunakan keturunan dari Raja Majapahit yang dikonversi jadi Islam di Sriwijaya, kemudian dicangkokkan lagi, sebelum mendirikan Kesultanan Demak, mereka intervensi dari berbagai cara. Akhirnya apa? Terkonversilah, termasuk misi-misi Islam dari bangsa-bangsa di luar, termasuk juga Cheng Ho, itu juga disusupkan yang menjadi nenek moyangnya NU. Jadi Indonesia akan kacau terus. Dia tidak akan pernah damai. Kenapa? Dia bukan jati diri dia. Dia menggunakan jati diri bangsa Arab dan filsafat termasuk agama bangsa Arab menjadi agama dia. Padahal bukan diri. Jadi di dalam psikologi ini terjadi friksi, pecah dalam kejiwaan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kita mesti tangking mereka, doa puasa terus tetap. Jadi kita kayak sepak bola tim di Hagios ini. Pak Paul lakukan misi kenabian dia. Kita yang di sekuler kita lakukan praktek dengan sistem tata negara. Yang politik bisnis jalan terus semua. Seperti itu. Oke, demikian. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pak Rat. Oke, Pak Kuang, silakan Pak Kuang. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.